Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Tentunya harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kuasanya, kasihnya, pertolongannya, perlindungannya selalu melimpah dalam kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami melimpah dengan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati sebelumnya, urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 22. Begini firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti berkeras hati dan bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dalam iman. Dalam iman yang dimaksud di sini adalah iman, kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita bertekun dalam iman, berkeyakinan, berkepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus? Jadi ketika Paulus dan Barnabas kembali kepada para pengikut Tuhan Yesus yang tinggal di Listra, Ikonium, dan Antioquia, mereka menguatkan dan menasihati para pengikut Tuhan Yesus yang tinggal di Antioquia. Supaya apa? Supaya mereka ini bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Lalu mengapa Paulus dan Silas memberikan penguatan dan menasihati para pengikut Tuhan Yesus supaya mereka bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus? Karena orang yang bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus, yang pertama, mereka akan tetap kuat sekalipun menjalani masa sulit. Bukankah hidup ini tidak selamanya menjalani masa-masa yang baik, masa-masa yang aman, masa-masa yang sejahtera? Kadang kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Oleh sebab itulah, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, mari kita belajar untuk bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kita akan tetap kuat sekalipun kita menjalani masa sulit. Jadi Paulus dan Barnabas yang diurapi dan dipakai Tuhan Yesus dengan luar biasa, mereka ini dikatakan menguatkan dan menasihati supaya semua pengikut Tuhan Yesus tahu bahwa perjalanan hidup ini, perjalanan yang kita lalui, yang mereka lalui, mereka harus tidak percaya bahwa tidak selamanya itu berjalan dengan mudah. Ada kalanya pengikut Tuhan Yesus akan diperhadapkan dengan berbagai masa-masa sulit ketika menjalani kehidupannya. Oleh karena itulah ketika menjalani masa-masa sulit, para pengikut Yesus harus belajar untuk bertekun dalam kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Jadi semua pengikut Tuhan Yesus harus belajar dengan keras hati, dengan bersungguh-sungguh untuk berpegang kepada apa? Kepada keyakinan penuh. Supaya apa? Supaya kehidupan kita, jalan yang kita jalani dengan apa? Hidup dengan keyakinan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita arahkan pandangan kehidupan kita kepada iman kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kepercayaan dan keyakinan yang tetap tertuju kepada Yesus akan mendatangkan apa? Penyertaan dari Tuhan Yesus seperti yang dijanjikannya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Dikatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dengan mengarahkan kehidupan kepada janji Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita bahwa iya,
akan menyertai senantiasa kita yang percaya, kita yang mengikutinya sampai kapan? Sampai akhir zaman. Inilah yang akan menguatkan dan memampukan semua orang percaya, kita yang ada yang mendengarkan renungan hari ini. Itulah yang memampukan kita supaya kita dikatakan mampu dan kuat mengikut Tuhan Yesus walaupun kita menjalani masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Jadi mengapa Paulus dan Barnabas memberikan penguatan dan menasihati para pengikut Tuhan Yesus untuk apa? Bertekun dalam iman. Tujuannya yang pertama tadi supaya mereka tetap kuat sekalipun menjalani masa sulit. Lalu yang kedua, supaya apa? Supaya mereka menerima keselamatan. Dikatakan bahwa menerima keselamatan adalah alasan yang paling penting mengapa semua orang percaya pengikut Tuhan Yesus harus bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 13, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat." Tetapi dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Jadi dibenci karena namaku atau nama Tuhan Yesus dikatakan adalah pesan dan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada semua pengikutnya, kita yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dikatakan bahwa kita yang percaya kepadanya akan dibenci oleh semua orang, dan itulah pesan dan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk apa tujuan itu disampaikan kepada kita? Oleh karena itu dikatakan semua pengikut Tuhan Yesus harus menyadari dan tidak perlu kaget, tidak perlu takut jika harus mengalami situasi yang sulit. Karena apa? Karena dikatakan kita mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dikatakan kita akan dibenci. Oleh sebab itu persiapkanlah diri kita waktu kita menghadapinya. Karena itu mau tidak mau harus kita hadapi, karena kita ini milik dan kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk tetap bertekun dan bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun karena nama Tuhan Yesus kita harus dibenci dan mengalami berbagai keadaan yang sulit ketika kita menjalani kehidupan. Tuhan Yesus yang berjanji bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Karena itu tetaplah bertekun dan bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan dan kehidupan yang kekal masuk ke dalam kerajaan surga bagi semua pengikutnya yang bertahan sampai akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, bertekunlah dalam iman. Karena ada keselamatan yang dijanjikan bagi kita yang bertahan di dalam iman. Dan untuk bertahan dalam iman, kita harus bertekun di dalamnya. Arahkan, fokuskan jalan kehidupan kita yang dijalani kepada Yesus Kristus. Dalam kelemahan, dalam masa sulit, Tuhan berjanji Ia menyertai kita, dan yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita, menguatkan kita, menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bertekun di dalam iman. Karena dengan bertekun dalam iman, kami akan bisa dan tetap kuat menjalani kehidupan kami ini. Karena dengan bertekun dalam iman, kami akan bertahan dan kami akan memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal masuk dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kami yang percaya dan mengikut Engkau. Kami berdoa saat ini, Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami kasih ini. Berkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua jajaran yang memimpin bangsa ini, baik yang ada di pusat, di daerah, mereka sungguh-sungguh Tuhan diberi kekuatan, kemampuan, bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik buat bangsa dan rakyat yang dipimpin. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, jadi dampak dan pengaruh yang baik dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Berkati kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus segala berkat yang Kau janjikan yang terbaik dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.